Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 7 November 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Kita diingatkan bahwa kesetiaan dan ketekunan adalah kunci kesuksesan kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk selalu setia dalam hal-hal kecil. Tuhan, bantulah kami, semoga kami selalu tekun menjalankan tugas yang dipercayakan kepada kami, karena ketekunan dan kesetiaan adalah kunci kesuksesan kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kesetiaan dan ketekunan adalah kunci kesuksesan kita. Hari ini Yesus Kristus dengan tegas katakan kepada para murid-Nya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar dalam perkara-perkara besar. Pernyataan Yesus ini sungguh benar. Betapa sering saya amati dalam kehidupan para seminaris. Banyak yang tinggalkan seminari karena kekurangan kesetiaan dan ketekunan, baik dalam hal berdoa maupun dalam hal studi. Bagaimana seseorang bisa menjadi imam kalau dia tidak memupuk kesetiaannya dalam berdoa, baik doa bersama maupun doa pribadi? Bagaimana ia bisa menjadi pemimpin umat kalau kemampuan intelektualnya sangat rendah? Semuanya berawal dari yang kecil. Kalau yang kecil-kecil itu selalu dirawati dengan baik, selalu diperhatikan dengan penuh perhatian, maka kebiasaan itu akan bertumbuh menjadi bagian dari kepribadian orang itu.
Kalau kebiasaan itu sudah menjadi bagian dari kepribadian orang itu, maka selanjutnya orang itu akan tetap dan selalu mempertahankannya. Karena mengabaikan apa yang sudah menjadi bagian dari kepribadiannya akan sangat mengganggu perkembangan kepribadiannya. Orang yang setia dan tekun sangat jarang mengalami kemerosotan kepribadian. Kita ingat santu dan santa dalam gereja kita. Mereka menjadi santu dan santa karena kesetiaan dan ketekunan mereka dalam menjalankan perintah Tuhan sampai akhir hidup mereka. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, oleh sakramen permandian, kita semua sudah menjadi anggota gereja Kristus yang sah, dan kepada kita pun sudah diberi tugas untuk meneruskan karya keselamatan Tuhan. Pertanyaan untuk kita, apakah kita tetap setia dan tekun menjalankan tugas yang diberikan oleh Kristus kepada kita? Sesudah kita dipuaskan oleh santapan rohani, tubuh dan darah Kristus, apakah kita dengan penuh semangat mengunjungi sesama yang membutuhkan pertolongan? Sesudah kita menerima sakramen penguatan, sakramen krisma, apakah kita sungguh sadar bahwa kita sudah dewasa dalam iman dan bertanggung jawab penuh meneruskan karya keselamatan Tuhan di dunia ini? Sesudah menerima sakramen perkawinan suci, apakah kita sungguh sadar bahwa kini kita sudah menjadi teman kerja Tuhan untuk menciptakan manusia baru di dunia ini dan selalu berkomunikasi dengan Dia sebagai teman kerja kita dalam merawat anak-anak yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita? Sesudah menerima sakramen imamat, apakah saya sebagai imam selalu menyatu dengan Yesus Kristus, Imam Agung, dan dengan setia dan tekun melayani umat Allah setiap hari? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, betapapun kecilnya tugas yang kita terima, entah dari Tuhan maupun dari sesama, jalankanlah tugas itu dengan penuh sukacita, jujur, tekun, dan setia. Kesetiaan dan ketekunan kita akan menjadi jaminan kesuksesan kita. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu memberi kita kesabaran dan semangat agar kita selalu setia dan tekun menjalankan tugasnya. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.